Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Syifa. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang solusi apa saja yang bisa kita ciptakan guna menghadirkan perpustakaan atau bahan pustaka di daerah terpencil atau di daerah 3T. Nah, sebelum kita melangkah kepada penjelasan tentang solusi apa saja yang bisa kita ciptakan, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu perpustakaan dan daerah 3T. Secara singkat, perpustakaan merupakan tempat dan sarana untuk menyimpan banyak buku dengan tata susunan tertentu yang dibuat guna memenuhi kebutuhan intelektual penggunanya, untuk menjadi sumber informasi ilmu pengetahuan, untuk keperluan studi ataupun sebagai tempat untuk bacaan ringan. Namun, buku yang terdapat di perpustakaan bukan untuk diperjualbelikan, namun dapat disewakan dan dipinjamkan. Selanjutnya adalah perihal daerah 3T atau daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Nah, daerah 3T merupakan wilayah yang tidak terlepas dari sistem pembangunan yang tidak merata. Di daerah ini, pembangunan serta perkembangannya jauh tertinggal dari daerah-daerah lain di wilayah Indonesia. Itulah tadi penjelasan tentang perpustakaan dan daerah 3T. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama mengenai solusi apa saja yang bisa kita ciptakan guna menghadirkan perpustakaan atau bahan pustaka di daerah terpencil atau di daerah 3T, sehingga dapat tercipta generasi bangsa yang cerdas dan gemar membaca. Nah, yang pertama yaitu menciptakan layanan perpustakaan keliling. Dalam kegiatan ini, kita dapat membawa buku-buku yang bervariasi dengan menggunakan mobil ataupun menggunakan perahu untuk di daerah yang benar-benar sulit untuk dijangkau. Adapun buku yang disiapkan yaitu buku formal, buku informal, buku yang tentunya up to date, buku yang menyenangkan, buku yang mudah dimengerti, bisa juga buku yang bergambar, jurnal-jurnal, ataupun penelitian-penelitian terdahulu. Nah, dengan membawa berbagai macam buku yang bervariasi, kita dapat menarik berbagai pembaca dengan jarak umur yang berbeda-beda. Kita juga dapat meningkatkan layanan perpustakaan keliling ini dengan menyediakan komputer beserta internet, sehingga dapat memperluas lagi informasi yang mereka bisa dapatkan, dan kita juga sekaligus bisa mengajarkan teknologi kepada mereka, dan pada akhirnya program ini menjadi program yang lebih menyenangkan dan dinanti-nanti. Nah, yang kedua yaitu kita dapat membuat program bakti sosial atau baksos. Pada program ini kita dapat membangun sebuah pondok untuk menyimpan buku. Bisa juga dengan memanfaatkan ruangan yang sudah usang dan merenovasinya, sehingga buku kita dapat terjaga. Pada program ini, kita juga harus bekerja sama dengan kepala desa agar buku yang tersimpan tetap terjaga dan dapat selalu diupdate sehingga dapat menarik perhatian para warga. Selain itu, sesekali juga harus ada volunteer yang datang untuk mengkontrol, menyusun, mengupdate, serta mempromosikan perpustakaan sehingga perpustakaan kita tidak dilupakan. Nah, agar dapat menarik minat pembaca, kita juga harus kreatif dalam mempromosikan kegiatan kita, seperti mengadakan sesi membaca buku bersama yang bisa dipimpin oleh satu orang yang mengajukan diri ataupun dari pihak pelaksana, di mana orang ini membaca seperti narator agar dapat menarik perhatian baik anak-anak maupun orang dewasa. Konsisten dalam menjalankan program ini dan terus meningkatkan dan mengupdate koleksi buku yang kita punya sesuai dengan kebutuhan para pembaca tentu sangat dibutuhkan, sehingga baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang tua semangat untuk menanti kita datang dan melihat koleksi buku yang kita punya. Karena faktanya, dilansir dari kumparan.com, perpustakaan di daerah terpencil mengalami sepi pengunjung, dikarenakan koleksi buku pada perpustakaan terpencil kebanyakan koleksi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku referensi. Masih sangat minim koleksi buku panduan pendidik dan koleksi lainnya yang dapat meningkatkan kemauan untuk membaca. Selain itu, kita juga dapat meminjamkan buku yang kita punya dengan syarat agar dikembalikan saat kita datang nanti, untuk kemudian ditukarkan dengan buku yang lain, sehingga dengan cara ini para pembaca tidak akan putus untuk membaca dan kerap mencari buku lain untuk dipelajari. Nah, ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar program dan kegiatan ini dapat berjalan. Yang pertama yaitu meminta bantuan dana kepada pemerintah untuk membeli buku dan sarana prasarana. Yang kedua, meminta bantuan dari masyarakat dan influencer dalam hal dana dan penyumbangan buku. Bisa juga
melalui website kitabisa.com. Dan yang terakhir yaitu inisiatif dari para himpunan mahasiswa dalam membuat program Baksos atau bakti sosial, serta mempromosikan kegiatan kita di media sosial sehingga menarik perhatian para volunteer dan para penyumbang dana. Nah, itulah tadi beberapa solusi yang dapat saya sampaikan guna menciptakan dan menghadirkan serta mempertahankan bahan pustaka atau perpustakaan di daerah 3T. Semoga video yang saya buat dapat menambah wawasan dan semoga ide yang saya ciptakan ini bisa dikembangkan oleh kalian yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.